Kamu gila. Kamu yang gila. Kenapa saya yang gila? Ya begini sih kamu nuduh saya gila. Nanti kamu yang gila. Saya sih, kamu yang namanya Sayuti. Memang benar. Sayuti Edan. Kamu yang edan. Lah kenapa saya yang Edan, Pak? Kok kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku ingin mengajak kalian untuk memasuki dunia petualangan yang penuh dengan kejutan dan ketegangan. Dalam cerita ini, kalian akan menemukan kisah epik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran bermanfaat tentang hidup. Kita akan bersama-sama menelusuri keindahan dunia tentang spiritualitas dan menemukan makna yang lebih dalam melalui cerita ini. Ayo, kita bersiap diri dan biarkan imajinasi kita membawa kita ke dalam dunia penuh petualangan ini. Saya yakin, bersama-sama, kita akan menjelajahi momen spiritual yang mengasyikkan dan mendebarkan ini dengan penuh semangat dan ketenangan. Dengan tema, Perjuangan Kang Ujang, mengalahkan dukun penipu yang memperdaya istri orang. Kang Ujang Bustomi adalah seorang pria tangguh yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Beliau seorang sosok guru spiritual yang berani dan tegas. Dengan keberanian dan kegigihannya, Kang Ujang mempertaruhkan nyawanya untuk membela keadilan bagi masyarakat. Ketika itu, kota kecil tempat tinggal Kang Ujang sedang dirundung kasus oleh seorang dukun bernama Sayuti. Sayuti adalah dukun yang telah memperdaya banyak istri orang dengan banyak menjanjikan kecantikan dan awet muda. Kepada Kang Ujang Bustomi, para korban sang dukun menceritakan semua detail tentang seberapa dalam mereka terperdaya oleh dukun tersebut. Dengan setiap kata yang mereka ucapkan, Kang Ujang Bustomi merasakan semakin berat tanggung jawabnya untuk menghentikan perilaku kriminal ini dan mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Istri-istri tersebut direkrut secara rahasia oleh dukun Sayuti dan diberi janji-janji kosong, sehingga mereka mau memberikan sebagian harta benda untuk meraih kecantikan dan keabadian. Mendengarkan cerita dari masyarakat tersebut, Kang Ujang Bustomi memutuskan untuk merangkul semua korban dan membuat rencana untuk menghentikan penipuan tak tertahankan tersebut. Pada suatu malam, Kang Ujang Bustomi mengunjungi Sayuti untuk menemukan solusi dan memberikan petuah nasihat agar Sayuti merubah cara hidupnya. Akan tetapi, sang dukun berpikir bahwa dia tak melakukan kesalahan apapun dan terus menolak untuk mengakhiri tindakannya. Dari situlah Kang Ujang Bustomi menjadi semakin marah mendengar argumen sang dukun, yang dengan jelas baru saja tidak mengakui tindak kejahatannya. Kang Ujang Bustomi yang marah dan kecewa karena sang dukun tidak menunjukkan penyesalan, akhirnya beliau mengambil tindakan yang tegas untuk mengakhiri tindakan buruk Sayuti. Akankah Kang Ujang mampu menghentikan kejahatan dukun Sayuti? Mari temukan jawabannya. Kamu gila. Kamu yang gila. Kenapa saya yang gila? Ya begini sih kamu nuduh saya gila. Nanti kamu yang gila. Saya sih, kamu yang namanya Sayuti. Memang benar. Sayuti Edan kamu. Kamu yang edan. Lah kenapa saya yang Edan, Pak? Kok kamu nuduh saya edan? Anda itu perempuan-perempuan semua digendamin. Anda semua perempuan-perempuan kamu dorotin uangnya. Itu bukan urusan kamu, urusan saya. Ya sekarang sudah urusan saya. Ya. Jangan Pak, kasihan itu, kasihan Kamu wanita. jangan ikut campur sama saya. Itu mak-mak juga. Itu bukan urusan saya, urusan saya. Itu perempuan juga itu di depan. Itu kan bukan urusan Kamu kamu. yang tua, yang muda. Anda semua diembat semua, kamu gila. Saya berkuasa di sini. Berkuasa apa? Daerah sini orang-orang semua bertakut sama saya. Oke, semua orang takut sama Anda, tapi saya tidak takut sama kamu. Oh, Abdi takut sama saya. Kamu pasti mati ke saya.
bisa bertahan di laut asap yang dihadirkan gunung, lepur, hancur lepur gunung ini. Tidak ada manusia, sirna perlaya bakal mati, silakan. Lompilah! Dua! Dua! Oh, kedua, jika wujud saya singgung buka kata hewan pada nikah. Bangun kamu. Bangun. Oh, belakang belakang kamu lagi. Lapur dan tanah suci. Yang dapat akan hilang ke asap. Yang hantar makan gunung kuntur. Satu manusia hancur lebur. Jirna perlaya di dunia. Oh, tuan. Ingat pun kecil semua. Terbuka bisa terkait pada kita. Ya. Atas tindakan Kang Ujang tersebut, sang dukun menjadi kewalahan dan kaku menggeletar serta tak berdaya. Dan akhirnya, Kang Ujang Bustomi berhasil dalam melawan tindakan jahat Sayuti, dan dari situlah masyarakat merasa aman kembali. Dalam penghargaannya di masyarakat, orang-orang memberikan banyak penghargaan dan kepercayaan bahwa Kang Ujang Bustomi seorang pria yang benar-benar membela keadilan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu memerangi kejahatan dan membela keadilan, meskipun itu berarti menghadapi risiko yang besar dalam hidup kita. Nilai dedikasi yang dapat dipetik dari cerita ini adalah memperjuangkan keadilan dan berdiri untuk apa yang benar, bahkan jika itu sulit. Dalam hidup, kita harus selalu menunjukkan komitmen untuk membela kebenaran dan tindakan positif, untuk membantu orang lain dari tindakan yang buruk. Namun hal sangat mengejutkan terjadi, ternyata apa yang dilakukan dukun Sayuti selama ini adalah ilmu yang diturunkan dari gurunya, sehingga misi Kang Ujang masih belum selesai. Semua pembahasan kali ini bermanfaat. Akhir kalam saya ucapan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.